paham radikal anti-Pancasila di Indonesia. Adanya masyarakat yang masih tidak mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tertarik akan Pancasila itu sendiri merupakan salah satu tantangan besar bagi pemerintah. Jika ketidaktertarikan ini dibiarkan, maka besar kemungkinan akan masuk ideologi lain di kalangan anak muda. Salah satunya, keberadaan kelompok radikal anti-Pancasila yang ada di Indonesia mengincar seluruh lapisan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang paling diincar. Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar atau pohon. Makna akar atau pohon dapat diperluas kembali sehingga memiliki arti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian, dan ketentraman. Kemudian kata tersebut dapat dikembangkan menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif, sehingga dapat dipahami secara kilat bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman yang lebih detail dan mendalam layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum, namun hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufixisme memberikan makna tentang pandangan hidup atau paradigma sebuah paham dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu. Pengertian radikalisme yang lain yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dengan pengertiannya, radikalisme tersebut dapat disimpulkan penyebab paham tersebut muncul adalah ketidakadilan, diskriminasi, dan sifat tercela. Penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi hingga kini masih terjadi dan sudah melibatkan kalangan guru maupun dosen. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan dapat menyalurkan bibit-bibit baru kelompok radikal yang tidak menerima keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Ken Setiawan, selaku pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center, mengatakan bahwa saat ini banyak yang sudah terpapar, terutama dari kalangan kampus, termasuk dosen. Ini bukan satu dua kampus, tapi cukup masif. Bahkan salah satu kampus ada 5 dosen teridentifikasi terpapar paham anti-Pancasila. Menurutnya, kalangan dosen yang terpapar pemikiran radikal dan anti-Pancasila mengajarkan agama yang berhaluan radikal. Kondisi ini sangat berbahaya untuk ke depan. Pancasila sudah final, namun ternyata masih banyak tertarik dengan ideologi lain. Ken menceritakan dari pengalamannya saat menjadi bagian dari kelompok NII, biasanya ada 3 level orang yang anti-Pancasila, yaitu level iman, level hijrah, dan level jihad. Iman merupakan keyakinan untuk meninggalkan berhala. Artinya Pancasila yang dianggap berhala atau togut harus ditinggalkan dengan perumpamaan ayat-ayat. Menularkan kebencian kepada Pancasila dengan menggunakan perumpamaan ayat. Tauhidnya mereka propagandakan. Hijrah, finalnya mereka jihad, yaitu melakukan bom bunuh diri dan yang lain. Salah satu cara efektif mencegah penularan pemikiran tersebut yaitu masyarakat diharapkan tidak belajar pemahaman agama kepada guru yang salah untuk mengidentifikasinya, maka bisa dilihat dari ceramah atau pengajaran yang disampaikan. Pencegahan lainnya yaitu memahami pentingnya nilai-nilai kebangsaan di dalam upaya pembumian nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya pemerintah melawan anti-Pancasila antara lain dengan melakukan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila melalui UKP Pembinaan Ideologi Pancasila. Pemerintah juga melakukan penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila serta
pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Sisi lain juga pemerintah dengan gencar melakukan penguatan ideologi Pancasila dalam program revolusi mental di kampus-kampus, instansi pemerintah dan swasta, media massa, dan juga forum-forum kemasyarakatan di daerah. Muara dari program tersebut adalah penguatan dan pemahaman masyarakat luas atas ideologi Pancasila.